Shalom, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Bersukacita kita pada hari Kamis ini, 20 Januari 2022. Kita punya waktu untuk mengikuti kalam, kuliah Alkitab malam. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, tema kalam hari ini sangat keren, menemukan teladan hidup. Nah, kita nanti akan merenungkan firman Tuhan, menggali, mendalami dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 23 sampai dengan 28. Saya mau ajak lebih dahulu Ibu Bapak, Saudara-saudari, baik anggota jemaat GKI Marta Dirja, para simpatisan, juga para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota. Ayo kita awali kalam ini dengan nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Kita katakan, besarlah untungku ketika aku mengenal Tuhan Yesus. Ya, ayo kita nyanyi penuh kegembiraan bersama-sama demikian. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang maka, dengan Yesus ku menang. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudaraku terkasih, mari sekarang kita menaikkan doa syukur kita. Bersyukur kami Tuhan, mengenal dan memiliki Tuhan Yesus di dalam perjalanan iman kami. Hidup kami diberkati Tuhan dalam suka maupun dalam duka. Kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru untuk melangkah di dalam firman-Mu. Hari ini kami akan menggali kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang bersabda, Engkau yang berbicara. Kami akan merenungkan dan rindu menghayati setiap perkataan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu membawakan acara kuliah Alkitab malam saat ini. Firman Tuhan diperdengarkan sebagai berkat yang besar dalam hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan hari ini sungguh memberkati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, tema kalam yang menarik, menemukan teladan hidup. Sudahkah saudara dan saya mengalami sebuah perjalanan yang membuat kita menemukan keteladanan di dalam hidup ini? Ibu Bapak, ayo kita mendalami sabda firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 29
Kita baca mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan demikian. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Di atas tahta yang ditetapkan Tuhan, ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, tema yang menarik, bagaimana saudara dan saya diajak untuk menemukan teladan hidup. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, sekarang ayo kita mengenal Raja Daud. Raja yang sungguh luar biasa dicatat dan dikisahkan di dalam Alkitab. Apa catatan kisah tentang Raja Daud? Saya mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari mengenal lebih jauh seperti apa Raja Daud itu sungguh luar biasa. Telah berkarya dan berprestasi 40 tahun lamanya. Mana buktinya? Ayo kita baca 1 Tawarikh 29 ayat 26 sampai dengan 28 bersama-sama demikian. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, Alkitab memberi catatan istimewa tentang bagaimana Raja Daud sungguh dipakai Tuhan untuk berkarya 40 tahun lamanya, bahkan Tuhan anugerahkan prestasi yang luar biasa. Alkitab mau mengajak kita mengenal siapa Raja Daud. Dituliskan Daud itu adalah anaknya Isai. Daud berhasil memimpin dan memerintah atas seluruh kerajaan Israel. Alkitab memberi keterangan waktu yang sangat detail. Daud menjadi raja atas orang Israel selama 40 tahun, yaitu di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Saudaraku, sampai akhir hidupnya di masa tuanya, apa kata Alkitab? Maka matilah Daud pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, apa kata Alkitab di balik peristiwa ini? Saya mau tunjukkan kepada Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, bahwa Daud adalah sosok ayah yang berhasil
mewariskan iman. Bukan hanya berprestasi sebagai seorang raja. Mana buktinya? Daud berhasil sungguh-sungguh adalah ayah yang mewariskan iman yang begitu luar biasa. Kita baca sama-sama ayat 25 dan ayat 26 begini. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ibu bapak saudaraku terkasih, Alkitab memberi keterangan dan catatan yang sangat menarik. Daud bukan hanya mampu menjadi pemimpin yang hebat, namun ia juga berhasil untuk memimpin anaknya mengenal Tuhan dan diberkati Tuhan. Alkitab katakan Salomo sungguh-sungguh diberkati Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Ia menjadi raja yang begitu terkenal, besar di mata seluruh orang Israel, bahkan mengaruniakan keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia. Ibu bapak saudaraku, kita bisa katakan bagaimana Raja Daud sekaligus menjadi seorang ayah yang telah mewariskan iman dengan begitu baik, sekaligus Daud berhasil di dalam hal regenerasi, mempersiapkan pemimpin mendatang yang akan menggantikan dirinya. Mana buktinya? Ayo kita baca ayat 23 dan 24 bersama-sama begini. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya bagaimana Tuhan memakai Daud untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Bagaimana Salomo dipersiapkan oleh Daud untuk bisa menjadi pengganti sang ayah. Luar biasa, Alkitab menceritakan bagaimana Salomo sungguh-sungguh dicintai oleh rakyat Israel. Bagaimana Salomo betul-betul ada di dalam penyertaan Tuhan. Menjadi raja yang sangat dicintai oleh segenap rakyat saat itu. Dan inilah prestasi Daud berikutnya. Alkitab katakan Daud meninggal dengan sukses. Ya, kita baca pada ayat 28 ya, sama-sama kita ucapkan begini. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Ibu bapak saudara yang terkasih, dari kisah kepemimpinan Raja Daud yang kemudian membimbing anaknya yang bernama Salomo, menggantikan semua tugas-tugasnya. Kita boleh katakan, inilah yang namanya keteladanan hidup. Inilah yang namanya contoh konkret bagaimana hidup itu harus berlanjut dan berkesinambungan, bahkan mempersiapkan bagaimana penggantinya kelak. Ibu bapak saudaraku terkasih, saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Kisah cerita ditunjukkan kepada kita pada suatu senja 20 tahun yang lalu. Terdapat seorang pemuda
yang kelihatannya seperti seorang mahasiswa berjalan mondar-mandir di depan sebuah rumah makan cepat saji di kota metropolitan. Sambil menunggu tamu di restoran itu sudah agak sepi, maka dengan sifatnya yang tampak segan dan malu-malu, pemuda ini masuk ke dalam restoran tersebut. Apa yang terjadi? Pemuda itu berkata dengan lirih, "Tolong sajikan saya semangkok nasi putih." Dengan kepala menunduk, pemuda ini berkata kepada sang pemilik rumah makan. Apa yang terjadi, saudaraku? Menarik sekali. Ketika pemuda itu menerima semangkok nasi putih, lalu ia berkata dengan pelan, "Dapatkah menyiram sedikit kuah sayur di atas nasi ini?" Istri pemilik rumah makan itu berkata sambil tersenyum, "Bolehlah, kuah ini gratis, gak perlu bayar." Sebelum mulai makan, pemuda ini berpikir, "Terima kasih Tuhan, aku dapat kuah sayur gratis." Apa yang terjadi? Menarik sekali. Tiba-tiba pemuda itu memesan semangkok lagi nasi putih. Sehingga pemilik restoran itu bertanya, "Apakah semangkok nasi ini tidak cukup anak muda? Oke, kali ini saya akan berikan lebih banyak lagi nasinya ya." Dengan tersenyum ramah, pemilik rumah makan berkata kepada pemuda ini. Tapi pemuda itu menjawab, "Oh bukan Bu. Saya akan membawa pulang. Besok saya akan bawa ke sekolah sebagai sarapan atau makan pagi saya." Apa yang dilakukan oleh pemilik rumah makan itu? Pasangan suami istri ini saling berpandangan. Lalu lihatlah, pemilik rumah makan itu segera menaruh sepotong daging dan sebutir telur disembunyikan di bawah nasi putih tadi. Lalu dibungkuslah nasi itu sepintas, hanya terlihat sebungkus nasi putih saja. Lalu diberikan kepada pemuda itu. Nah, melihat perbuatannya, sang istri pemilik restoran itu segera mengamati apa yang dilakukan sang suami sedang membantu pemuda tadi. Tapi ada hal yang dia tidak mengerti. Kenapa kok daging dan telurnya harus disembunyikan di bawah nasi? Lalu suaminya menjelaskan dan berbisik-bisik ke telinga istrinya. "Begini loh, jika pemuda itu melihat kita menaruh lauk di nasinya, dia tentu akan merasa bahwa kita bersedekah kepadanya. Mungkin harga dirinya akan tersinggung. Lain kali mungkin dia malu dan tidak berani datang lagi ke sini. Padahal jika dia pergi ke tempat lain hanya membeli semangkok nasi putih, mana ada gizi untuk bisa bersekolah." Istrinya tersenyum. Istrinya sekarang mengerti apa yang dilakukan oleh sang suami. Maka pemuda ini kemudian pamit kepada mereka. Ketika dia mengambil bungkusan nasinya, dia membalikkan badan melihat dengan sorot pandangan mata, sangat berterima kasih kepada pasangan suami istri pemilik restoran tadi. Apa yang diucapkan oleh pemilik rumah makan itu? Mereka mengatakan begini, "Nak, besok singgah lagi, engkau harus tetap semangat ya," kata pemilik rumah makan sambil melambaikan tangan, sambil bermaksud mengundang supaya pemuda ini besok jangan segan-segan datang
ke rumah makannya lagi. Tampak mata pemuda itu berkaca-kaca, terharu. Dan ketahuilah, mulai pada saat itu, setiap sore pemuda ini pasti mampir ke rumah makan itu dengan menu yang sama seperti biasa. Tiap hari hanya memakan nasi putih 1 mangkok, dikasih kuah sayur, dan pulang membawa sebungkus bekal untuk sarapan besok pagi. Dan menarik, ada sebuah catatan, sudah bisa dipastikan bahwa nasi yang dibawa pulang setiap hari, di bawahnya itu ada lauk yang berbeda, lauk yang tersembunyi. Sampai pemuda ini akhirnya tamat kuliah. Dan yang terjadi, hingga terhitung selama 10 tahun, sejak peristiwa dulu itu, pemuda ini sudah tidak pernah lagi muncul ke rumah makan tadi. Sampai dikisahkan bagaimana pada suatu hari pemerintah melayangkan sebuah surat bahwa rumah makan tempat ini harus digusur. Berarti suami istri itu harus tiba-tiba kehilangan mata pencaharian. Dan itu berarti pasangan suami istri ini hanya bisa berpelukan sambil menangis dengan panik, membaca surat pemberitahuan dari pihak pemerintah daerah. Apa yang terjadi, saudaraku? Sampai besok paginya sangat aneh, karena tiba-tiba ada sosok seorang laki-laki datang dan bertanya, "Apa kabar Ibu Bapak? Kenalkan, aku adalah wakil direktur dari sebuah perusahaan. Saya mendapat perintah dan tugas dari direktur kami untuk Bapak dan Ibu membuka kantin di perusahaan kami saja. Perusahaan kami telah menyediakan seluruh perlengkapannya. Cukup datang dengan membawa keahlian Bapak dan Ibu menjadi koki juru masak di kantin perusahaan kami." Pasangan suami istri ini terheran-heran. Saat kami sedih, saat kami bingung, saat kami sedang terpikir harus melangkah kemana, kok tiba-tiba ada tawaran buka kantin di sebuah perusahaan. Maka pasangan suami istri ini memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Bapak, siapakah direktur di perusahaanmu ini? Dan mengapa direktur itu begitu baik terhadap kami?" Sepasang suami istri ini sungguh berkata dengan terheran-heran. Dan apa jawab wakil direktur itu? Wakil direktur itu bercerita dengan jujur. "Begini Bapak dan Ibu, kata direktur kami, Bapak dan Ibu adalah penolong dan kawan yang baik bagi masa lalu direktur kami dulu. Direktur kami bilang paling suka makan di restoran ini nasi putih dengan telur dan dendeng yang tersembunyi dalam nasi bungkusnya. Hanya itu yang saya tahu. Yang lain-lain nanti dapat dibicarakan setelah bertemu dengan Bapak Direktur ya Bapak Ibu. Ayo kapan segera kita bisa bertemu dengan Bapak Direktur." Saudaraku yang terkasih, kisah yang indah menemukan keteladanan hidup. Tanpa terasa kita sudah memasuki perjalanan waktu dan perjalanan umur di tahun 2022. Izinkan saya bertanya, apakah kita
sedang memberikan keteladanan hidup untuk seisi keluarga kita? Apakah kita sedang mempersiapkan regenerasi yang baik di tengah keluarga kita? Dan lebih dari itu, sudahkah aku mewariskan iman dan pelayanan yang baik kepada seisi keluargaku? Kiranya kalam malam ini menyemangati saudara dan saya melangkah maju bersama Tuhan, setia mengiring Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menuntun perjalanan hidup keluarga kita di sepanjang tahun 2022 ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan memberi kepercayaan kepadaku untuk menjadi teladan bagi seisi keluargaku. Amin. Kita tanggapi dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Demikian. Bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudaraku, kembali kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam
yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Puji Tuhan. Mari kita akhiri kalam saat ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa berkat demikian. Tuhan, terima kasih Engkau menegur kami, supaya kami menggunakan umur hidup kami, mempersiapkan keluarga dan orang-orang yang kami cintai, dapat melanjutkan kehidupan ke depan nanti dengan lebih baik. Ajari kami mewariskan iman yang teguh, sehingga seisi keluarga kami akan setia mengiring Engkau. Ajari kami mempersiapkan regenerasi yang baik, sehingga akan muncul generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman-Mu pada saat hari ini. Kami mau pegang terus sabda firman-Mu. Hamba doakan semua peserta kalam online di kota kami masing-masing, Tuhan yang akan menuntun dan menggandeng tangan kami, melanjutkan hidup di sepanjang tahun 2022. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kami tahu ada tangan Tuhan menggandeng tangan setiap anak-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, bimbing hidup kami Bapa. Kami semangat melanjutkan hidup di tahun 2022 bersama dengan sabda firman-Mu. Hamba doakan semua anak-Mu peserta kalam online menerima berkat dan sukacita yang besar untuk kami melangkah dengan iman di tahun yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam kita hari ini. Salam sehat buat kita, umur panjang, Tuhan berkati. Sampai kita bertemu dalam kalam berikutnya. Haleluya. Amin.